Bayangkan Anda datang ke puskesmas di pagi hari, antrian yang panjang, beberapa pasien mungkin mengeluh terlalu lama, dan ada yang bingung soal aturan JKN terbaru. Nah, situasi-situasi sederhana seperti ini ternyata bukan sekadar rutinitas. Semuanya adalah hasil dari kebijakan publik. Di video ini kita akan melihat bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang terlibat, dan bagaimana kerangka Bus and Can pada 2023 membantu kita memahami dampaknya pada layanan kesehatan yang kita alami setiap hari. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, kebijakan publik sebenarnya adalah serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Menurut Bus and Can, sebuah kebijakan tidak hanya tentang apa yang tertulis di dalam dokumen, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dibuat, siapa saja yang terlibat, dan konteks apa yang mempengaruhinya. Nah, dalam kerangka mereka ini ada 3 hal penting yang selalu kita perhatikan. Yang pertama itu ada konteks, yang kedua ada aktor, dan yang ketiga ada proses kebijakan. Yang pertama konteks. Konteks merupakan cakupan faktor politik, ekonomi, sosial, hingga teknologi yang membentuk arah kebijakan. Aktor adalah mereka yang berperan, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, BPJS, hingga masyarakat. Sementara proses kebijakan meliputi bagaimana masalah diidentifikasi, dirumuskan, diadopsi, diterapkan, dan akhirnya dievaluasi. Untuk melihat bagaimana konsep ini bekerja dalam kehidupan nyata, mari kita lihat beberapa contoh dari penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama ada program PIS-PK. Nah, misalnya, beberapa studi ini menyatakan menunjukkan keberhasilan pendataan keluarga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan dukungan pemerintah daerah. Kasus JKN juga menarik nih. Nah, dari beberapa kasus JKN ini, banyak penelitian menemukan bahwa tantangan pembiayaan tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang negosiasi kebijakan antara pemerintah, BPJS, dan fasilitas kesehatan. Begitu pula dengan kebijakan vaksinasi COVID-19, yang keberhasilannya sangat terkait dengan kepercayaan publik dan koordinasi banyak pihak. Semua ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan adalah sesuatu yang hidup, dinamis, dan tidak dipengaruhi banyak faktor. Lalu sekarang kita akan melihat urgensinya apa aja sih. Jadi kebijakan kesehatan di Indonesia menjadi sangat penting karena menentukan aksesnya. Dari secara akses, mutu, pemerataan, dan pembiayaan layanan yang kita terima apalagi di era reformasi. Nah, apalagi era transformasi kesehatan saat ini, kebijakan harus mampu menjawab tantangan digitalisasi, reformasi, JKN, dan beban ganda penyakit. Lalu, bagaimana sih posisi Indonesia dibanding negara lain? Sedangkan Indonesia bagaimana ya? Nah, ternyata Indonesia sendiri sudah berada pada jalur yang benar ya. Namun, tetapi masih perlu memperkuatkan pelaksanaan kebijakan, pemerataan tenaga kesehatan, serta konsistensi pembiayaan nih. Jadi, dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa melihat bahwa setiap antrian yang panjang, perubahan tarif atau inovasi layanan ya pada kesehatan itu tidak terjadi begitu saja loh. Nah, ini adalah sebuah hasil dari sebuah proses kebijakan yang panjang dan melibatkan banyak aktor. Nah, teman-teman, dari seluruh pembahasan hari ini, mulai dari konsep dasar kebijakan publik, relevansinya dengan kebijakan kesehatan Indonesia, hingga bagaimana negara mengelola isu serupa, kita melihat satu hal yang penting. Kebijakan itu bukan sekedar aturan, tetapi mekanisme yang menentukan kualitas hidup kita sehari-hari. Dan kalau ada satu pesan yang ingin saya tekankan sebelum video ini berakhir, adalah bahwa memahami kebijakan berarti memahami masa depan layanan publik yang kita inginkan. Karena saat masyarakat melek tentang kebijakan, maka keputusan publik tidak lagi jatuh dari kebutuhan yang nyata. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap kritis, tetap peduli, tetap jadi bagian dari perubahan. Jadi, kebijakan yang baik lahir dari masyarakat yang paham. Yuk, bagian dari solusi.